kamu yang jadi suami loh, istriku pinjolnya banyak banget ternyata. Jangan kayak gitu ya. Oh ini suamiku Hi guys, tuh iklan lewat. iklan Lemet, Oh my god. apa kabar? Kalau kalian mau menikah, ini ada hal-hal yang harus dibicarakan kalian berdua nih sebagai pasangan. Entah kalian masih pacaran atau udah serius sudah sampai tunangan. Sebelum menikah ya. Ini hal-halnya. Saya udah bikin catatannya. Penting soalnya. Bicarakan masalah tagihan-tagihan, keuanganmu, cicilanmu, kemudian utang-utang, terus apa kalau ada cicilan bank atau apalah itu, masing-masing kalian harus dibahas dulu. Paham kan? Kemudian lagi, ini yang penting lagi. Di kemudian hari kan mau punya anak. Pola asuh yang bagaimana nanti yang akan diterapkan pada calon anak-anakmu nanti. Oke? Kemudian masalah agama juga harus dibahas. Bukan masalah, oh dia ini religius banget, aku nggak terlalu. Bukan masalah itu. Tetapi bagaimana cara nanti menerapkan pemahaman atau mengajarkan agama itu kepada anak-anakmu. Karena kan nggak mau nanti kalau sudah menikah, oh ternyata suaminya maunya ketat banget begini dan kitanya nyantai. Nah ini belum menikah, bicarakan dulu ya kan, meskipun agama tuh udah sama ya. Lalu lanjut lagi, masalah hutang-hutang udah ya, hutang-hutang. Jadi jangan pasanganmu entah nanti yang istri kah yang suami ngasih kejutan ternyata oh dia punya utang banyak banget, kan ikut serem, stres kan kita kan yang jadi istri atau kamu yang jadi suami loh, istriku pinjolnya banyak banget ternyata. Jangan kayak gitu ya. Oh ini suamiku now you can say something. Hi guys, Tuh iklan lewat. iklan Lemet, Oh my god, apa kabar? maksudku tuh kayak iklan aja. Oke, udah ya tadi ya. Lanjut. Satu, ini hal penting juga. Bagaimana cara menghadapi keluarga besar? Misalnya, kan nanti kamu punya mertua, baik yang istri yang lagi punya mertua. Bagaimana cara menghadapi mertua? Bagaimana cara ngadepin ipar-ipar? Contoh nih ya. Nanti kalau lebaran kita suka ngasih-ngasih, biasanya berapa gitu, atau gimana caranya setiap membantu orang tua atau membantu adik-adik, cara ngadepinnya itu harus dibahas dulu. Kalau misalnya si suamimu itu diharapkan sama keluarganya, ibunya, ayahnya itu harus ngasih bulanan, atau ternyata si misalnya kayak saya anak pertama, maksudnya membantu adik-adikku yang masih sekolah waktu itu. Nah, hal-hal kayak gini nih harus dibahas juga teman-teman sebelum menikah ya, gitu. Ini penting, jangan sampai ini jadi masalah setelah kalian menikah, malah jadi pertengkaran gitu ya. Lanjut, kemudian yang ini penting juga, trauma masa kecilmu gitu. Misalnya nih contoh trauma masa kecil apa sih kak? Misalnya gini ya kalian kan kalau pacaran ya nggak ngomong kosong toh, harus ada yang dibicarakan yang penting-penting. Misalnya gini, saya punya trauma masa kecil dengan kucing gitu, karena dulu ya pamannya ayah saya, jadi kayak kakek gitu, itu punya kucing sampai 26 gitu loh. Aku tuh sampai kilo gitu loh, sampai kayak gimana gitu ya. Masalah gitu nggak penting sih, tapi ini penting juga dibahas kan, siapa tahu pasanganmu malah pecinta kucing, nah lo ya kan. Oke, lanjut kemudian harapan tentang keuangan nanti bakal kayak gimana, rumah idamanmu bakal kayak gimana, terus kemudian harapan tentang apalagi nih, harapan tentang hubungan intim kalian. Misalnya kamu senengnya romantis, yang ini senengnya enggak langsung aja, atau gimana ya, itu juga bagus juga dibicarakan dulu ya kan, supaya satu sama lain punya pengertian gitu. Lagi masih ada panjang ya, sejarah kesehatan dalam keluarga. Nah ini dia, karena gini, faktor genetik itu kan bisa menurun. Contoh misalnya keluarga kita ada yang diabetes, itu anak bisa kena loh
ya kan. Terus misalnya ada kakek nenek di atas kita tuh ada yang kesehatan mentalnya itu apa sih, kesehatan mentalnya terganggu, itu juga faktor genetik kalau nggak salah. Coba dikoreksi ya kalau saya salah, coba kalian tulis di kolom komen. Ini kan juga penting, misalnya di keluarga ada yang begini begitu, ceritain juga gitu, daripada sudah menikah nanti pasangan kita kaget, ya kan. Setelah itu, halaman kedua. Kemudian itu sejarah kesehatan keluarga, sejarah kesehatan kita sendiri, mental health-nya kita gitu. Apakah kamu baik-baik aja atau pernah kamu tuh depresi atau apa gitu, ceritain juga. Atau misalnya nih, ini contoh ya, kalau suami saya itu sebelum menikah, waktu kita masih LDRan, dia udah cerita semuanya. Dia pernah operasi bladder gitu. Operasi bladder apa sih itu? Ya cari deh. Terus dia pernah pakai mobil nabrak, kecelakaan. Terus jadi pernah kakinya tuh udah dipasang pen gitu kan, patah gitu pahanya atau apa. Nah kayak gitu tuh dia ceritain, jadi kita nggak kaget kalau ada sesuatu terjadi di dia udah pernah cerita. Jadi sayangnya tuh, oh dia udah punya riwayat kesehatan. Kemudian riwayat ini jangan sampai ya, mudah-mudahan kalian kayak kalau dari riwayat kriminal gitu, dulu waktu masih kecil karena tawuran pernah ditahan polisi, ya boleh juga ceritain kan, biar nanti calon pasanganmu, calon istrimu nggak kaget gitu ya. Apalah itu, kalian harus terbuka. Lanjut, masih ada lagi, cita-cita pribadimu. Loh kak, masa sih kita udah mau nikah, udah dewasa, udah kerja, masa sih ada cita-cita? Ya ada, semua orang kan punya cita-cita. Kayak saya masih punya cita-cita pengen jadi penulis, pengen menerbitkan buku. Misalnya, ini contoh teman-teman, kamu kan juga punya kan cita-cita pengen jadi pengusaha sukses. Ya apalah itu, ya boleh lah kalian bahas sama itu pasanganmu itu, calonmu itu. Kemudian karir dan pendidikan, misalnya masih ada cita-cita masih kepingin ngambil S2, kembali lagi kuliah, atau pengen berkarir tentang apa, jenjang karir apa yang sebetulnya jadi idaman-idamanmu, ya nggak apa-apa kan, namanya cerita, ya nggak sih. Oke, ini yang terakhir nih, pandangan politik. Jangan sampai kalian yang sini milih partai anu, nanti kalau pemilu terus pasanganmu partai lain, terus itu jadi berantem. Lah, mumpung masih pacaran, mumpung belum menikah, kamu harus membahas juga pandangan politikmu tuh begini, aku pendukung partai anu, aku pendukung presiden anu, kemudian pasanganmu ya gitu, bahas juga biar ada pengertian, ya kan teman-teman. Apalagi, ya udah cukup panjang 2 halaman. Apa aja terserah yang kalian ingat pada waktu kalian sedang bersama, lagi ketemu tuh jangan ngobrol yang nggak perlu, bahaslah yang penting-penting ya. Oke, itu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you all.